Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar kita selalu sehat, selalu dalam lindungannya. Dan kemudian semoga kondisi pandemi ini akan segera berakhir. Berdoa menurut agama dan keimanan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dalam era masa Syawal, Idul Fitri. Saya Henry Irawan dan keluarga mengucapkan selamat Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di teks sudah, di grup sudah, namun sepertinya akan lebih afdol jika saya menyampaikan dengan lisan. Ya, oke, kita lanjut ke dalam materi. Sudah dapat terlihat materi yang saya share? Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi pada hari ini kita melanjutkan di arsitektur teknologi informasi. Nah, minggu lalu ini sudah, tapi ini kita hanya menjelaskan ya perihal apa itu teknologi informasi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam TOGAF ya, di arsitektur enterprise TOGAF yang sebelumnya sudah pernah disampaikan perihal tentang apakah itu arsitektur visi, ya, visi dan misi perusahaan, kemudian bisnis arsitektur, mahasiswa mengetahui tentang lingkungan bisnis, baik internal maupun eksternal, apa produk yang mereka jual, apa yang produk yang perusahaan jual, kemudian siapa itu pelanggannya, siapa itu kompetitornya, siapa itu partnernya, dan lain sebagainya. Apa itu tren, apa itu inovasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di pertemuan sebelumnya, sebelum kita libur Lebaran, sudah disampaikan juga tentang arsitektur sistem informasi. Nah, arsitektur sistem informasi ini dibagi dua, yaitu arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Nah, kemudian beranjak ke arsitektur teknologi. Nah, arsitektur teknologi itu ada di fase D, ya. Jadi pada saat di TOGAF, arsitektur teknologi ada di fase D. Nah, kemudian seperti yang sudah disampaikan bahwa di masing-masing fase itu memiliki 3 hal, memiliki katalog, memiliki matris atau metrik, kemudian juga memiliki diagram. Nah, sama halnya juga di fase D. Di fase D, di teknologi arsitektur, memiliki ada yang namanya teknologi standar katalog, ada teknologi portofolio katalog, sistem teknologi matriks, environment and location diagram, platform decomposition diagram, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tujuan dari arsitektur teknologi informasi tentunya adalah mendukung dari arsitektur yang berada di atasnya, ya. Seperti kita ketahui bersama pada saat ada layer-layer, ya, ada layer viewpoint, Anda sudah mempelajari juga perihal tentang Archimate, ada layer bisnis, ya, ada layer sistem informasi, dan berikutnya adalah layer teknologi. Nah, layer teknologi di sini mendukung layer di atasnya, mendukung arsitektur di atasnya, mendukung arsitektur sistem informasi, mendukung arsitektur atau fase bisnis, dan juga mendukung visi dan misi perusahaan, ya. Jadi mengembangkan target arsitektur teknologi yang memungkinkan aplikasi fisik dan logis serta komponen data dan arsitektur dan visi arsitektur sekaligus menangani request of architecture work and stakeholder concern, ya. Dan juga mengidentifikasi kandidat komponen roadmap arsitektur berdasarkan kesenjangan ataupun gap antara baseline dan target. Baseline itu adalah apa yang sudah dimiliki oleh perusahaan pada saat ini. Nah, sedangkan target adalah apa yang mau dicapai berikutnya. Bisa dibilang baseline adalah as is-nya, kondisi atau current condition. Ya, dia punya arsitektur apa saja yang sudah ada. Nah, dan kemudian pada saat
ada visi dan misi, kemudian ada tujuan, ada program kerja, ada strategi. Nah, kemudian apa yang mau dicapai oleh perusahaan, ya. Kemudian bagaimana bisnisnya. Selanjutnya bisnis tersebut didukung oleh aplikasi dan aplikasi itu didukung oleh teknologi. Nah, untuk mendukung itu semua, teknologi apa yang harus dimiliki pada saat di kondisi mendatang, di tahun-tahun mendatang, ya. Contoh saat ini kondisinya masih berbasis um, LAN misalnya ya, local area network dengan menggunakan sistem desktop. Nah, kemudian berikutnya apa? Oh, berikutnya mau menggunakan internet ya. Jadi segala transaksi bisnis itu sudah mendukung dengan kondisi internet, entah e-commerce, entah mobile commerce ya. Jadi berbasis web dan berbasis mobile. Nah, tentunya harus didukung juga dengan teknologi yang mendukung hal tersebut. Nah, jadi kalau baseline adalah kondisi saat ini yang dimiliki oleh perusahaan, seperti apa teknologinya, ya. Jadi kalau teknologi baseline berarti teknologi yang ada saat ini, kalau application baseline aplikasi yang ada saat ini, ya. Kalau data baseline ya data yang dimiliki saat ini. Nah, sedangkan target adalah tujuan apa yang diinginkan untuk mencapai itu semua untuk mendukung visi dan misi perusahaan. Oke, nah kemudian ini sudah pernah disampaikan juga ya. Jadi perihal tentang baseline dan target, nah ini berada di sini. Oke, nah kemudian ini katalog matriks dan diagram yang juga sudah disampaikan bahwa di dalam fase ini akan ada 3 dokumen ini. Nah, namun pertanyaannya apakah harus semuanya diadopsi? Apakah semuanya harus ada? Jawabannya ya tidak juga, tergantung dengan kebutuhan ya. Namun kalau katakanlah katalog-katalog di sini ada 2 katalog, yaitu katalog perihal tentang teknologi standar katalog yang berisi tentang ya teknologi standar yang dimiliki, standar teknologi yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian teknologi portofolio katalog. Nah, portfolio di situ adalah apa yang mereka punya. Jadi standar apa yang mereka punya dan kemudian portofolio apa yang mereka punya. Oke. Nah, kemudian perihal tentang matriks ya. Di sini matriks ada sistem and teknologi matriks. Jadi terkait dengan antara sistem dengan teknologi yang perusahaan punya. Nah, kemudian perihal diagram, ya di sini ada 5, ada environment and location diagram, yaitu berbicara tentang lingkungan dan lokasi diagram, dan semuanya ini tentunya terkait dengan teknologi yang perusahaan punya ya. Jadi di sini terdapat implementasi teknologi yang berada di lokasi mana saja ya, karena kita nanti akan berbicara view perusahaan, dia bisa punya banyak bagian, bisa juga dia punya banyak cabang ya. Cabang bisa berada di kota yang sama, di kota yang berbeda, di pulau yang berbeda, bahkan di negara yang berbeda. Nah, di sini akan terlihat mappingnya seperti apa. Jadi biar tahu nih apa saja yang perusahaan miliki tentang teknologi, sebarannya seperti apa. Kemudian ada platform, decomposition diagram, processing diagram, network computing hardware diagram, dan communication engineering diagram. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam teknologi standar katalog. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa di sini katalog untuk standar teknologi yang ada di dalam perusahaan. Nah, tentunya perusahaan haruslah memiliki sebuah concern dia itu mau ke arah mana, apa approaching yang mau dituju ya. Ada perusahaan yang dia campaign tentang open source. Nah, berarti seluruh teknologi kita bicara di situ kalau open source berarti software ya ataupun aplikasinya. Nah, itu mendukung ke sana gitu. Ya, ada juga yang dia pilih yang proprietary dengan alasan-alasan tertentu. Berbayar iya, mahal iya, tapi ada sesuatu yang mereka bisa dapat baik itu adalah keamanan juga dan juga untuk meminimasi adanya resiko dan lain sebagainya ya. Jadi ada support di situ ya. Nah, oke. Teknologi informasi yang disepakati di seluruh perusahaan yang mencakup teknologi dan versi. Jadi apa teknologinya, kemudian versinya berapa aja, karena bagaimanapun juga baik hardware maupun software itu memiliki versi
ya. Kemudian ada yang namanya siklus hidup, life cycle. Jadi ada yang juga expired juga ada gitu ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya teknologi, baik hardware maupun software pasti ada masanya ya. Setiap buatan manusia pasti ada expired-nya ya, ada masanya ya. Tapi tentunya kalau kita bicara software ya expired-nya lebih panjang dibandingkan hardware ya. Karena kita ketahui bersama uh, hardware kita punya apa? Misalnya storage ya. Storage di zaman saya kuliah itu punya hard disk 10 giga itu luar biasa ya. Di komputer punya 10 giga itu luar biasa, udah ganteng sekali ya. Besar di saat itu karena ya file-filenya ya terbatas ya teks, gambar, ya video pun dengan resolusi rendah dan sebagainya ya. Tapi coba lihat saat ini. Kalau kita bicara standar dari komputer ataupun laptop yang dijual ya pasti ya minimal sekali ya ya pasti ada dua teknologi juga ya perihal tentang hard disk dan SSD ya. Kalau untuk hard disk saja mereka pasti udah standarnya udah berapa 1 tera ya udah 1 tera gitu. Kalau untuk yang SSD ya dari 250 512 sampai 1 giga pun gitu ya. Um, itu sorry 1 tera pun ya. Jadi ada berapa tadi? 250 giga, 512 giga atau 500 giga sampai 1 tera gitu ya. Jadi tapi kan harganya masih masih mahal ya. Nah, itu udah menjadi hal yang biasa. Lihat berapa kali lipat. Anggaplah 10 giga berbanding dengan yang 1 tera tadi gitu ya. Sudah berkali lipat, sudah 100 kali lipat. Nah, tapi tentunya penyimpanan yang berbeda, filenya berbeda. Ya, file sekarang sangat besar sekali. Apalagi kalau Anda game ya, game untuk source mentahnya aja sudah berapa, belum diinstalasi berapa. Ya, kemudian yang dulu katakanlah menyimpan file dengan video misalnya yang besar ya, dengan resolusi yang rendah. Nah, sekarang yang disimpan adalah apa? Full HD ya ataupun bahkan resolusinya di atas itu ya. Bahkan pernah saya dapetin video Avatar kalau nggak salah ya. Itu saya lupa berapa giga satu file ya. Eh, 60 giga apa ya kalau nggak salah ya. Ya, bahkan di komputer yang pada saat itu saya pakai buat ngerunningnya aja udah jalanin aja udah nggak bisa, udah patah-patah. Nah, berarti kan VGA-nya nggak support gitu ya. Oke, nah berarti di sini ada sesuatu yang berubah ya. Teknologi kian pesat, teknologi berkembang ya. Baik itu teknologi storage, teknologi kecepatan memori, bandwidth dan lain sebagainya. Nah, semuanya tentunya ya sudah hal yang lumrah saja ya teknologi baru terbit setiap berapa 2 jam sekali gitu ya. Kemudian um, perihal telekomunikasi. Nah, sekarang 5G sudah mulai gencar ya di Indonesia. Telkomsel sebagai inisiator pertama untuk penegam teknologi. Nah, sedangkan secara handphone yang dari China ataupun dari Korea itu sudah masuk dengan standar teknologi yang 5G. Nah, tentunya dengan apa? Dengan kecepatan internet yang jauh berkali lipat dari yang 4G. Nah, untuk apa? Ya, nanti berikutnya harus disesuaikan dengan kebutuhannya untuk apa di segala bidang ya. Oke. Nah, kemudian jika kita melihat di sini ada teknologi portofolio katalog. Nah, kalau teknologi portofolio katalog di sini adalah untuk mengidentifikasi dan memelihara daftar semua teknologi yang digunakan di perusahaan, termasuk di situ di dalamnya adalah teknologi kalau dia punya perangkat keras ya. Perangkat keras di sini termasuk komputer. Nah, di dalam komputer ada server, ada uh, PC Office dan sebagainya. Nah, kemudian di situ ada spesifikasi yang ada di dalamnya, monitornya apa, kemudian berapa storage-nya, uh, memorinya, ya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kemudian perangkat lunak, ya, dan juga ada perangkat lunak infrastruktur dan juga perangkat lunak aplikasi.
gitu. Ya termasuk di dalamnya adalah sistem operasi. Nah, berbeda kalau pada saat kita bicara, Pak, apa bedanya aplikasi yang ada di fase C, di sistem informasi, dari sistem informasi, berbeda. Itu adalah aplikasi yang fokus untuk menunjang bisnis. Oke, aplikasi yang menunjang untuk bisnis. Jadi ada aplikasi sales, ya, aplikasi penjualan, aplikasi marketing, aplikasi pembelian, aplikasi gudang, aplikasi human resource development, ataupun aplikasi e-commerce dan sebagainya. Nah, sedangkan di sini adalah aplikasi yang berada sebagai layer yang berada untuk mendukung aplikasi tersebut, ya, yaitu adalah apa, sistem operasinya, jadi OS-nya di sini, gitu, ya. Oke, kemudian di teknologi portofolio disepakati mendukung pengelolaan siklus hidup, life cycle, dan versi teknologi, dan juga menjadi dasar untuk definisi standar teknologi, karena agar lebih mudah dia nanti menggunakan teknologi seperti apa nih, teknologi yang agar semuanya sama, karena jangan sampai ada sebuah standar yang berbeda, alhasil nanti jadi perihal untuk integrasi, konfigurasi dan sebagainya akan lebih sulit, ya. Contoh misalnya kita bicara um, sistem, ya, sistem, ya. Contoh ya, Budi Luhur punya kelas cabang, ya. Jadi Budi Luhur ada di pusat, kemudian memiliki kelas cabang, ada di Roxy, Salemba, Cempaka. Dulu pernah ada kelas cabang di Cempaka. Nah, masing-masing kelas cabang tersebut dia belum terintegrasi, ya. Mereka itu kalau mau menyetor nilai semesteran mahasiswanya itu menggunakan disket. Nah, aplikasi antara pusat dan cabang itu berbeda, ya. Misalnya pusat waktu itu menggunakan di saat itu, ya, menggunakan Clipper dan juga Visual Basic. Nah, di cabang ada yang menggunakan Access, ada yang menggunakan Visual Fox Pro, ada yang menggunakan Foxbase. Jadi berbeda aplikasinya, platform aplikasinya berbeda, kemudian database-nya berbeda, field-nya pun berbeda, ya. Dan tapi ada sebuah hal yang distandari pada saat mau menyetor nilai atau menyetor data mahasiswa, itu dulu masih menggunakan disket, ya. Menggunakan disket, dibawa setiap periode ke kampus, gitu, ke pusat, setiap periode ke kampus. Nah, kemudian nanti ada aplikasi buat ngebacanya dan baru disimpan ke server database di pusat. Nah, itu belum terintegrasi, ya. Nah, sulit untuk mengintegrasikan di saat itu karena berbeda untuk bahasa pemrogramannya, berbeda database-nya, ya bahkan tadi field-nya pun ya sudah pasti berbeda karena pengembangannya silo-silo masing-masing, ya, tersendiri, gitu. Nah, kemudian ada inisiatif untuk kita mengembangkan sebuah uh, teknologi, aplikasi dan database yang terintegrasi, gitu, ya. Kayak dengan Oracle, dengan menggunakan berbasis web. Jadi apapun yang dilakukan di cabang, ya, itu masih ada sih kadang-kadang dua sistem, ya, ada batch sama yang real time. Yang batch-nya mereka ada untuk keperluan operasional administrasi di sana, ada juga yang real time. Nah, tapi setidaknya itu sudah jauh lebih baik. Nah, di situ dengan standarnya termasuk komunikasi perihal tentang internet, ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perihal aplikasinya sama semua, database-nya sama semua, otomatis field-nya sama semua. Nah, itu kan ada standarisasi, ya. Nah, juga terkait nanti perihal apa jika di sebuah perusahaan ingin mengembangkan, ya, tidak sedikit di Indonesia, ya, baik itu kementerian ataupun departemen, gitu, ya. Mereka pada saat proyek aplikasinya itu sendiri-sendiri, ya, proyek aplikasinya sendiri-sendiri. Jadi mereka punya ada anggaran, ada budget, gitu, ya, untuk mengadakan aplikasi sendiri-sendiri itu. Jadi antara bagian satu dengan bagian yang lain itu tidak terintegrasi, tidak memiliki sebuah standar yang diikuti. Yang satu tadi menggunakan database-nya, di database-nya apa, ya, ada yang menggunakan MySQL, ada yang menggunakan SQL Server, ada yang menggunakan Postgre, ada yang menggunakan mungkin apa, gitu, ya, terus kemudian pemrogramannya berbeda, ada pakai ASP, ada pakai PHP, kemudian ada yang desktop juga, ya. Dan tadi isunya adalah masalah integrasi.
ya. Dan tadi mereka masing-masing punya pengembangnya sendiri-sendiri gitu. Dan bahkan ya di bagian yang sama dengan project yang berbeda, aplikasi yang berbeda, standarnya juga berbeda lagi dengan menggunakan aplikasi maupun database, sehingga masing-masing bisa dibilang aplikasi itu walaupun terkoneksi dengan internet, tapi tidak terintegrasi satu dengan yang lain, ya. Nah, itu yang juga menjadi permasalahan, menjadi isu, ya. Nah, kalau kita bicara tentang enterprise arsitektur, ya kita berbicara adalah yang salah satunya adalah perihal tentang integrasi, standarisasi, ya. Kira-kira seperti apa, database-nya seperti apa, field-nya seperti apa, ada dokumen yang harus diacu. Sekalipun mereka mengembangkan dengan aplikasi yang berbeda, tapi perlu ada sebuah standarisasi yang seperti apa. Ya, ada koneksi antara aplikasi dengan aplikasi yang lain. Jika perlu ada namanya middleware, aplikasi yang berada di tengah untuk dapat menghubungkan berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Ya, oke. Nah, teknologi portofolio yang disepakati mendukung pengelolaan siklus hidup produk versi teknologi menjadi dasar untuk definisi standar teknologi. Termasuk juga pada saat ingin pengadaan baik hardware, software, ya. Nah, itu perlu ada yang diacu agar kita nih standarnya apa gitu ya. Jadi biar tahu ya. Oke, nah ini adalah template ya teknologi arsitektur dan juga template dari teknologi portofolio katalog ya. Nah, perihal nanti bentuknya seperti apa, jika Anda cari dokumen-dokumen di internet, ya nggak ada masalah juga mau pakai bentuk yang seperti apa. Tapi setidaknya di sana nanti apa standar yang dipakai, ada logical teknologi komponen, dan ada physical teknologi komponen. Nanti berikutnya di slide berikutnya juga akan terlihat seperti apa contohnya di antara hardware maupun software tentang standar, siklus hidup, ya, versi, dan lain sebagainya. Ya, nah, namun kalau untuk sekedar gambaran saja, kira-kira seperti apa? Ini saya Oke, ini apa ya? Ya kurang lebih ya bisa inilah, bisa sebagai gambaran seperti apa ya. Perihal tentang IT. Oh, sorry. Kok jauh banget. Bentar ya. Ah, nah, oke. Ini contoh ya. Bisa terlihat PDF-nya? Terlihat, Pak. Ya. Ini contoh aja ya. Nah, contoh dari sisi hardware nih ya. Oh, di budi luhur ada ada jenis server dan spesifikasi. Nah, ini portofolionya nih. Jadi ada server aplikasi desktop. Nah, kemudian apa spesifikasinya? Ya, ini spesifikasi yang dipotret tahun 2018. Kita nggak tahu kondisi terkininya seperti apa. Ya, ada mainboardnya, kemudian ada prosesor, berapa gigahertznya, kemudian ada memori, dan kemudian ada uh, hard drive-nya ya. Nah, server ini dipergunakan untuk melayani request aplikasi-aplikasi berbasis desktop ya. Kemudian ada server aplikasi web e-learning ya. Ini servernya ini yang saya tahu juga sudah terpisah ya, karena ada direktorat khusus untuk e-learning ya. Tapi setidaknya ini pada saat yang dipotret saat itu ya. Oke, di sini ada mainboardnya seperti apa, prosesornya seperti apa, memorinya berapa, dan hard disknya berapa, begitu. Ya, kemudian ada server database, gitu. Ada speknya, ada kuantitasnya, kemudian apa kegunaannya, ya ada jenisnya juga nih, server web dosen, ya. Jadi antara server web dosen sama server web mahasiswa itu berbeda mesin. Ya, mesin yang melayani itu ternyata berbeda karena untuk perihal load and balancing juga dan agar lebih stabil ya, walaupun ya kita masih akui bersama di saat ada event-event tertentu itu masih terkadang kedua pada saat mungkin kayak KPRS khususnya ya, kalau KRS kan masih aman ya karena cuma milih mata kuliah saja, tapi kalau udah milih kelompok, nah itu rada sedikit kedodoran, ya, bottleneck dan sebagainya walaupun sudah diatur ya, termasuk juga pemilihan dosen baik
KKP maupun tugas akhir ya masih ada kendala ya. Cuma sih beberapa event terakhir sih saya sudah tidak mendengar ada yang seperti apa. Jadi masih sudah relatif aman saat ini ya. Oke, kemudian ada server materi perkuliahan ternyata ada gitu ya, ada. Oke, kemudian ada notebook. Nah, notebook yang dimiliki oleh pengajaran ini ya, buat fasilitas mengajar kelas, dosen ya. Karena dosen masing-masing punya laptop, tapi kalau dosennya itu tidak bawa laptop atau tidak punya laptop, nah itu difasilitasi untuk bisa dipinjam gitu ya, yang mengelola dulu bagian pengajaran. Ada LCD projector ya, oke, ada banyaknya segini. Kemudian ada komputer internet corner gitu, nah spesifikasinya. Kemudian ada WiFi access point, nah menggunakan mikrotik dan sebagainya. Selanjutnya ya ini yang lain ya. Oke, nah ini gambaran saja yang ada di server Direktorat Teknologi Informasi. Nah, kemudian perihal tentang software, ya. Nah, software di sini punya tuh apa jenis lisensinya, ada spesifikasinya, ya. Masih ada XP ternyata, ya ada Windows 7, Windows 8, ya, Windows 8 81 apa 8i saya nggak tahu ini. Ada Windows 10 gitu ya. Kemudian ada Microsoft Office juga gitu ya. 7, 10, 13, 16 ya. Kalau yang 19 saya kurang tahu sudah punya atau belum. Kemudian ada Oracle Database gitu. Nah, ini untuk yang database-nya budi luhur itu menggunakan Oracle ya. Termasuk di sini juga ada lisensinya. Jadi aplikasi form menggunakan Oracle, database juga Oracle, ya. Kemudian ada aplikasi yang dibangun berbasis web dan juga berbasis mobile, ya. Ini ada aplikasi-aplikasinya, oke. Nah, ini menggunakan apa ini? Teknologi spesifikasi software dengan menggunakan Moodle. Ya, ini versi yang pada saat direkam ya, yang sekarang mungkin sudah di-upgrade ya, apalagi sudah ada Direktorat e-learning yang sudah diinstal versi yang kekinian ya. Sehingga pada saat kami para dosen melakukan sosialisasi untuk menggunakan software yang baru, nah itu bisa dibilang berbeda sama sekali ya, berbeda ya. Walaupun fitur-fiturnya sama, tapi itu kita merasakan ada software yang berbeda karena sangat signifikan perbedaannya. Ya, jadi harus belajar lagi, harus dilatih lagi, dan ada learning curve lah di situ untuk mempelajari ulang gitu. Ya, mempelajari kembali karena dengan adanya update teknologi. Ya, nah saya nggak tahu Anda pada saat masuk apakah menggunakan e-learning yang sempat berbeda atau memang dari awal sudah sama. Nah, saya kurang tahu juga gitu ya. Tapi kalau dari sisi dosen sempat menggunakan dua versi ya. Kemudian di sini ada aplikasi untuk ya akses portal lah ya. Ada kita punya portal yang di www.budiluhur.id kalau di fakultas, ada di FTI, ada FE, FEB gitu ya, FT dan sebagainya, ada web dosen ya dibangun oleh PHP, MySQL Server 5, Oracle Database, ada lisensinya seperti itu ya. Buat student, kemudian buat mahasiswa, ada orang tua juga ya, ada parent.budiluhur.id gitu. Nah, ini berbasis web pakai menggunakan PHP, kemudian MySQL, Oracle ya. Selanjutnya ini aplikasi desktop menggunakan Oracle Form Builder ya versi 6. Ya, ini dulu saya yang bikin nih ya. Ini hasil karya saya. Alhamdulillah masih digunakan sampai saat ini. Dari level universitas, seluruh fakultas dan ASTRI itu masih aktif ya aplikasinya sampai saat ini. Ya. Kemudian ada aplikasi pengajaran sama juga ini desktop ya. Oke, ada aplikasi mobile dan sebagainya. Nah, tentunya seluruh mana tadi ya? Oke, tentunya seluruh portofolio dari hardware tadi, software ya, itu perlu direkam
ya, namanya dengan adanya portofolio tadi. Pertanyaannya kenapa gitu? Ya kita bisa melihat kira-kira nanti pada saat masih mumpuni nggak sih teknologi yang saat ini gitu untuk mendukung bisnis ya. Kenapa? Bisnis bisnis berkembang ya. Kalau dari data jumlah record berkembang. Dulu kita bicara record ribuan, puluhan ribu, berkembang bisa jadi ratusan ribu bahkan jutaan ya, bahkan jutaan recordnya ya, transaksi ya. Anda coba saja berpikir kalau misalnya satu mahasiswa dalam satu semester itu ngambil kurang lebih 7 mata kuliah. Di dalam mata kuliah ada komponen-komponen, ada UTS, UAS dan sebagainya, belum lagi berelasi dengan data yang lain, data pengajaran, data dosen dan sebagainya ya. Nah, itu tinggal dikali aja jumlah record kali jumlah mahasiswanya itu ya. Nah, belum lagi kan mahasiswa masa studinya minimal 3,5 tahun ya. Nah, itu banyak sekali datanya. Nah, belum lagi kita bicara adalah bisnis yang lebih jauh lebih lebih banyak transaksi datanya ya, e-commerce dan sebagainya, marketplace ya. Oke. Nah, di sini nanti bisa terlihat nih kira-kira apa yang mereka punya. Jadi harus harus tahu apa sih teknologi yang kita punya saat ini. Jadi jangan sampai ada ada device-nya, fisiknya ada, tapi dokumentasinya nggak punya, gitu. Nah, itu yang berabe, gitu ya, pas ditanya, "Kita punya berapa komputer?" Mikir lagi, "Berapa ya? Hitung-hitung dulu." Nah, tapi kalau kita sudah punya dokumennya, "Kita berapa punya komputer?" "Kita punya segini." Ada banyaknya ini, kemudian dengan spesifikasi berapa komputer speknya ini, berapa komputer speknya ini. Nah, itu kan akan lebih enak. Jika nanti kalau mau ada permajaan karena tadi ya, karena, untuk untuk mendukung kebutuhan dan lain sebagainya, perlu ada peremajaan, perlu ada upgrading mungkin, ya itu kan harus harus tahu dulu perihal tentang portofolio hardware maupun software yang dimiliki, begitu, ya. Nah, kemudian adalah sistem teknologi matriks. Nah, sistem teknologi matriks mendokumentasi pemetaan sistem bisnis ke platform teknologi. Nah, sistem teknologi matriks menunjukkan di sini ada komponen aplikasi logik fisik, layanan komponen teknologi logis dan komponen teknologi fisik ya. Oke, kita lihat. Nah, ini contohnya. Jadi di sini ada logical application komponen, ada physical teknologi komponen, kemudian ada mapping address-nya ya dan IP address-nya gitu. Ya, ya ini hanya hanya cuplikan aja ya, cuplikan dokumen ya perihal tentang Pak ini kok XX ya ini contoh aja ya. Jadi berikutnya pun nanti pada saat di masing-masing device, di masing-masing host ya Anda harus tahu dulu ada yang logical komponennya, ada physical komponennya, kemudian dia server address-nya itu di mana gitu ya. Ini kan juga hanya contoh aja ya. Oke, misalnya budulur.ac.id misalnya gitu ya. Kemudian IP address-nya berapa. Jadi kan masing-masing perlu ada address-nya ya. Kemudian di sana ada load balancer and dispatcher. Oke, nah ini contoh yang lain. Ada teknologi function, ada load balancing, hardware logical-nya. Nah, di sini ada metadata dari teknologi tersebut ya. Name-nya balancer, dikeluarkan oleh siapa? Oleh IBM. Ya, server type-nya adalah e-server. Kemudian clusternya no, kemudian di sini ada logical ya, server logical address-nya di sini gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada kalau hardware fisikalnya ya model type-nya di sini IBM PX P7XX gitu, ini ada serial number-nya, prosesor tipenya apa ya. Oke. Ya inilah maksudnya sama kayak Anda punya laptop, punya handphone ya pasti kan ada ya perihal tentang hardware-nya ya, hardware apa yang kalian punya. Ya termasuk di saat Anda mau milih laptop. Ya di saat Anda memilih laptop kan tentunya Anda pikirkan tuh kira-kira prosesornya menggunakan apa? Apakah menggunakan Celeron, menggunakan Intel, menggunakan Ryzen dan sebagainya. Kemudian yang generasi keberapa gitu ya dengan kecepatan berapa gigahertz dan sebagainya. Nah, itu kan Anda harus harus aware terhadap hal tersebut ya. Karena itu nanti kebutuhan yang namanya kita bicara pembelian tentunya akan terkait dengan budget
ya. Tapi di sini kan adalah kita bicara yang best value-nya ya, yang value for money-nya, yang dengan harga sesuai budget, tapi gimana caranya kita bisa memaksimalkan untuk dapat yang terbaik dengan budget tersebut, gitu ya, di saat itu tentunya ya. Oke, nah prosesor seperti apa dan sebagainya ya, kebutuhan tentang uh, hard disk juga ya. Kalau misalnya laptop saat ini kayaknya uh, ya untuk laptop penggunaan ya, uh, sepertinya kalau hard disk tuh udah kurang ya. Jadi udah menggunakan SSD karena apa cepat sekali untuk aksesnya ya. Nah, tapi tentunya dengan pertimbangan bahwa kalau secara capacity itu lebih rendah dibandingkan hard disk dengan harga yang sama. Tapi kalau orang udah pernah nyobain SSD ya udah nggak mau beralih lagi sebenarnya ke hard disk gitu ya. Kemudian di sini ya dari spek tadi ya di sini ada number of prosesornya ya 4-way, kemudian ada memorinya 8 GB, hard drive-nya 4 tera, ini IP-nya 11 dot bla 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 bla. Kemudian software logicalnya dia menggunakan produk dari IBM yaitu IBM Load Balancer Manager ya, vendornya IBM. Kemudian OS-nya menggunakan Unix ya, berbasis Unix. Nah, kemudian di software fisikalnya di situ ada LB versi 3.2. Nah, tadi kita bicara versi-versi ya. Kemudian ada komponen. Nah, kemudian di sini ada lisensi type-nya ya adalah enterprise wide lisensi. Jadi lisensinya adalah dia lisensi yang khusus enterprise, bukannya yang consumer ya. Jadi versi untuk yang kantoran, untuk perusahaan ya. Nah, kemudian di sini lisensi expired-nya untuk software tersebut adalah di 31 Desember 2011. Ya, ini contoh aja. Oke, nah kemudian yang lain, nah application komponen ada load balancer, di sini development unitnya smart dispatch ya versi 1.2 ya dan sebagainya. Commerce page ada HTML code, applets, JSP ya. Oke, nah kemudian commerce engine-nya ya menggunakan order entry, shopping cart dan sebagainya. Di sini teknologi komponennya sebagai berikut. Oke, selanjutnya tadi kita sudah masuk ke matrix, sekarang berikutnya kita masuk ke environment and location diagram. Jadi diagram lingkungan dan lokasi. Nah, di sini menggambarkan lokasi tempat hosting aplikasi, mengidentifikasi teknologi dan atau aplikasi apa yang digunakan berdasarkan lokasinya. Jadi biar terlihat secara mapping dia punya instalasi baik hardware maupun software itu di lokasi mana saja. Nah, kemudian di sini juga tentunya mengidentifikasi lokasi pengguna bisnis yang berinteraksi dengan aplikasi tersebut yang mereka punya, menunjukkan keberadaan dan lokasi deployment environment yang berbeda, termasuk lingkungan non produksi. Ya, nah jadi di sini adalah diagram yang berbicara bahwa oke, kita punya berapa lokasi dan kemudian apa saja teknologinya yang ada di sana. Ya, nah kemudian penggambarannya seperti apa? Penggambarannya sih silakan saja ya itu disesuaikan saja dengan perusahaan maunya seperti apa. Ada banyak template ataupun contohnya ya. Nah, silakan mau bentuk gambar seperti apa. Nah, apalagi dengan adanya kondisi saat ini dengan adanya aplikasi terintegrasi dan juga API perihal tentang uh, apa Geographic Information System GIS ya. Kemudian ada API untuk dari Google Maps dan sebagainya. Nah, itu kan bisa langsung terlihat tuh kira-kira nanti dimasukin di sana ada teknologinya apa saja dan berada di lokasi apa saja. Nah, pada saat nanti kalau mau di mapping ya dengan adanya teknologi ataupun aplikasi yang Anda bisa create sendiri. Nah, kira-kira mau bentuknya seperti apa ya silakan ya. Tapi kalau hanya penggambaran seperti ini saja ya nggak masalah juga gitu ya. Misalnya Anda punya perusahaan ya, di perusahaan itu dia pusatnya di Jakarta, kemudian punya cabang di Surabaya, di Medan, Balikpapan, Bali dan sebagainya ya. Nah, kemudian nanti dilihat nih ya dari lokasi-lokasi tersebut. Nah, kira-kira apa saja teknologi yang dipunyai. Nah, tentunya teknologi yang ada di pusat seharusnya ya lebih lebih canggih ya dibandingin di cabang ya. Tapi kalau mau sama ya nggak apa-apa juga gitu ya. Nah, nanti juga terlihat karena di sini adalah terlihat tergantung dari layanan-layanan yang diberikan ya. Karena itu menjadi pertimbangan juga
perihal tentang untuk mengadakan sebuah teknologi baru dan lain sebagainya. Ya, karena teknologi ini kan merupakan sebuah investasi dan ini investasi yang tidak murah ya. Nah, sehingga juga harus dipertimbangkan, diperhitungkan dari sisi ekonomi perusahaan gitu. Ya, tapi setidaknya di sini menggambarkan ya kita punya berapa lokasi dan ada apa saja teknologinya gitu ya. Oke, ada berapa PC di sana, kemudian menggunakan ada firewall mungkin, kemudian koneksinya seperti apa, bandwidth-nya berapa. Nah, itu bisa disampaikan juga OS-nya menggunakan apa saja di sana gitu. Terus ada berapa server ya. Nah, itu bisa bisa terlihat ya. Kemudian kalau menggunakan aplikasi, ada juga aplikasi yang dia lisensinya per user gitu ya. Jadi bahkan itu punya dongle sendiri ya. Kalau dulu dongle-nya itu dongle manual. Dongle-nya itu kayak flash disk. Jadi pada saat dia mau login, nah flash disk-nya itu harus dicolok ke komputer nah, sebagai security, sebagai pengenal untuk dia login ya. Tapi kalau saat ini sepertinya sih udah relatif canggih lah dan sebagainya ya. Jadi ada per usernya itu ya. Jadi dongle-nya itu yang mahal ya karena sebagai sebagai kunci ya bisa dibilang sebagai kunci untuk kombinasi untuk melakukan login karena sangat penting sekali untuk keamanan otoritas gitu. Nah, itu bisa terlihat nanti kalau kita punya karena aplikasi ini berbeda ya. Ada aplikasi untuk marketing, jadi orang-orang marketing. Jadi ada aplikasi untuk si sales, ada aplikasi untuk accounting. Nah, itu berbeda, role-nya pun berbeda ya, hak akses berbeda dan sebagainya. Nah, tentunya nanti bisa terlihat tuh ya bagaimana penggunaannya ya. Nah, kemudian di sini contoh juga ya perihal tentang di sini ada complex site, large site, medium site, dan small site seperti itu. Nah, di sini ada penggunaannya seperti apa? Ada WAN, LAN, processing channel, data management service, infrastruktur monitoring control, ya, print directory, software distribution dan sebagainya. Nih large site-nya seperti ini. Jadi ada pembanding ya antara complex site dengan sampai terakhir adalah home user. Nah, kemudian, nah ini contoh yang lain lagi nih. Ini mau mapping apa sih? Nah, ini mau mapping, ini hanya gambaran ini aja ya, hanya gambaran sederhana aja ya. Jadi nanti silakan bisa teman-teman kembangkan suatu saat nanti ada kebutuhan untuk membuat portofolio ataupun environment and location diagram perihal tentang teknologi. Nah, kemudian apa yang mau di-highlight? Nah, di sini yang mau di-highlight adalah OS-nya nih, ya. Nah, di masing-masing katakanlah tadi perusahaan punya banyak cabang, ada pusat, ada cabang, ya. Kemudian di sini apa yang mereka gunakan nih, ya. Ini contoh ada di lokasi 1, dia lokasi 1, 2, dan 3, dan 4 ya masih user masih ada yang menggunakan masih ya semua masih menggunakan Microsoft XP ya di 4 lokasi tersebut ya. Nah, namun untuk Vista itu berada di lokasi 2, 3, dan 4. Nah, Linux hanya ditemukan di 1 dan 2 gitu. Nah, kemudian NT ada di 3 dan 4 gitu ya. Oke. Nah, kalau sekarang ini kan studi kasus yang lama ya. Jadi kalau yang sekarang ya udah pakai perkembangan Windows yang terupdate saat ini. Oke, nah kemudian ini perihal yang lain lagi nih tentang teknologi. Nah, kalau katakanlah senternya atau pusatnya itu ada di kota Dallas, kemudian dia punya cabang di San Francisco, di New York, dan di Chicago. Nah, kemudian di sini dilihat bahwa ya kita bicara ini bentuknya seperti komponen diagram ya, dan juga deployment-nya. Nah, di sini ada di Dallas, di pusatnya itu dia ada Linux server. Di sana ada aplikasi diskon travel ordering site gitu. Kemudian di sana juga punya workstation, ya pasti di sini ada LAN di situ. Kemudian di sini ada MVS server, travel portfolio manager ya terkait dengan traveling tentunya. Di sini ada Windows Server ya. Windows Servernya itu kemudian di dalamnya ada aplikasi accounting ERP ya tentang akuntansi di sini ya, software akuntansi. Nah, kemudian dia punya cabang, ada San Francisco, New York, dan Chicago. Nah, kalau dilihat dari modelnya, mereka hanya memiliki workstation untuk di office-nya, ya. Tapi mereka tidak memiliki server yang server tersendiri di masing-masing cabang, ya. Jadi semuanya terkoneksi ke pusat semua, ya. Jadi mereka hanya baca saja gitu ya, saling saling terkoneksi, tapi mereka tidak berarti servernya tidak ada di cabang, semua server adanya di pusat
ya. Nah, kalau dilihat di sini ya, bahwa tadi ya server semuanya berada di pusat, workstation ada di seluruh lokasi baik di pusat maupun di cabang. Nah, di cabang hanya ada workstation saja gitu. Yang biasanya menggunakan tadi ya LAN kemudian terkoneksi dengan internet ya. Ya bisa juga diinstalasi dengan menggunakan VPN, yaitu tergantung dari bagaimana bentuk dari desain arsitektur teknologi jaringan ya yang ada di dalam perusahaan. Dan um, ini biasanya pun juga ada dokumentasinya ya, dokumentasi dia antara pusat dan cabang seperti apa, spesifikasinya seperti apa, gitu. Oke, selanjutnya adalah platform decomposition diagram. Nah, ini menggambarkan platform teknologi yang mendukung operasi arsitektur SI. Diagram mencakup semua aspek platform infrastruktur dan memberikan gambaran umum platform teknologi perusahaan. Ya, nah ini contohnya, itu. Oke. Nah, kemudian di sini ya, di sini ada data integration. Nah, kemudian di sini ada perihal tentang sistem informasi dan juga grup-grup ya, kita bicara grup ya. Oh, di sini ada grup untuk business intelligence ya. Business intelligence apa yang mereka gunakan? Di sini mereka menggunakan data warehouse ya, ada teknologi data warehouse di sana, ada ETL ya, mungkin Anda masih ingat, ada extract, transform, loading. Jadi dari data operasional itu sebelum masuk ke dalam warehouse-nya perlu ada yang namanya extraction, transformation and loading baru masuk ke data warehouse. Kemudian di sini ada aplikasi perihal tentang reporting, baik historic reporting maupun operational reporting ya. Kemudian ada data translation, ada application adapter dan sebagainya. Ada business process automation (BPA). Di sini ada application connector, ada event trigger, subscription service dan sebagainya. Kemudian di data management, mereka punya content management, connecting pooling, data access, data governance, data modeling, ya, metadata atau kamus data, ada repository di sana, ada RDBMS, Rational Database Management System, ada service data, master data management dan sebagainya. Jadi seluruh teknologi yang terkait dengan sistem informasi maupun aplikasi terkait dengan data management. Nah, ini mereka gambarkan dalam bentuk seperti ini. Ya, oke. Kemudian dari sisi environment juga sama, ada server platform, ada performance availability, menggunakan caching, ya, clustering, compression, dan sebagainya. Ada monitoring tools, QoS, dan sebagainya, storage, dan sebagainya. Oke. Nah, apalagi kalau Anda sudah belajar tentang mata kuliah jaringan komputer, implementasi jaringan komputer dan sebagainya, ya itu kan terkait dengan teknologi jaringan ya. Nah, ini yang sudah terembed juga ke dalam apa yang mereka punyai di aplikasi-aplikasi dan penggolongannya, grupnya ya, grup dari aplikasi ataupun software tersebut. Oke, nah ada platform documentation dengan model yang lain gitu ya, dengan model yang lain ya. Apa yang mereka punya? Mereka punya apa? Mereka punya hardware. Nah, kemudian ada logical teknologi komponen, ada physical teknologi komponen. Nah, spek ini biasanya tuh ada di dalam apa? Di dalam bungkus atau kertas yang ada di uh, hardware-nya itu ataupun ya, di web juga ada, white papers-nya juga ada perihal tentang spesifikasi dari hardware tersebut ya. Nah, di sini ada technical function-nya untuk apa gitu ya. Kemudian di sini untuk software juga sama ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada atributnya. Ya, ada atribut. Kalau untuk hardware di situ apa nama hardware-nya, model dan tipenya, ya klasternya, kemudian number of komponen ya. Ada juga yang ada part number, SKU dan sebagainya, vendornya siapa yang mengeluarkan gitu ya. Kemudian server type-nya apa? Apakah dia mainframe, apakah dia mid-range server dan sebagainya. Kemudian server logical name-nya dia apa dan address-nya IP address-nya berapa ya. Kalau ini kan ya, ini kan masih nama kan. Kayak kalau kalau ini adalah IP address-nya ya, berapa dot berapa berapa dot berapa. Nah, kemudian kalau untuk di software ya, apa produk name-nya, kemudian vendor yang mengeluarkan, OS-nya dia berjalan di atas OS apa ya, apakah Windows base, Unix base ya, mungkin juga kalau nanti terkait juga mobile ya, apakah dia Android kah mungkin gitu ya, atau macOS gitu ya. Kemudian ada software komponennya seperti apa dan lisensi type-nya.
gitu dia apa lisensi type-nya dia ya. Apakah dia lisensi user, apakah dia enterprise tadi, ya apakah grup dan sebagainya. Kemudian di sini ada expired-nya dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian di sini adalah perihal tentang apa ya? Ini mapping ya, addressing perihal tentang dia punya teknologi, perusahaan punya teknologi. Nah, kemudian mereka punya banyak vendor ya. Oke, banyak vendor. Nah, ini buat apa? Agar terlihat nanti kita paling banyak menggunakan vendor apa. Dan untuk di teknologi tertentu, apa saja vendor-vendor terkait untuk mendukung teknologinya itu. Gitu ya. Contoh di sini, perusahaan ada yang namanya CRM. Nah, CRM di sini dia punya teknologi aplikasinya ya. Misalnya menggunakan aplikasi yang apakah dia modul aplikasi ya, modul aplikasinya itu bisa Salesforce automation, marketing automation, ataupun service automation, contact management dan lain sebagainya. Apakah dia menggunakan CRM spesialis, apakah dia menggunakan uh, enterprise ya, ERP atau SAP untuk CRM gitu ya, dan apa vendornya nanti gitu ya, vendornya dia menggunakan apa, apakah SAP dan sebagainya gitu ya. Oke, atau ya dia pakai yang lain, apakah menggunakan Zoho ya dan sebagainya. Dan ini bisa saja dia multi vendor ya. Nah, kalau begini ya tandanya untuk katakanlah dia punya 8 teknologi. Nah, vendornya ini dia menggunakan uh, uh, apa ada 3 ya warna ini. Nah, ini nanti ada keterangannya ya. Ini kan hanya legenda. Ya, ini hanya legenda. Jadi nanti di sini dikasih tahu nih, ini vendornya apa, ini vendornya apa, ini vendornya apa gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti bisa terlihat nih dia menggunakan vendor apa. Oke, berikutnya adalah processing diagram. Nah, processing diagram fokus pada deployable units codes and configuration ya dan bagaimana penempatan ke platform teknologi. Processing diagram terdiri dari beberapa hal berikut. Ada komponen aplikasi mana yang perlu dikelompokkan yang membentuk deployment unit. Bagaimana satu deployment unit terhubung berinteraksi dengan lainnya. Apakah dia komunikasinya menggunakan local area network kah, apakah wide area network ataupun protokol yang berlaku di perusahaan tersebut, tergantung standarisasi yang mereka gunakan. Ya, kemudian bagaimana konfigurasi aplikasi dan pola penggunaan menghasilkan persyaratan kapasitas atau beban untuk komponen teknologi yang berbeda. Karena di sini tergantung dari bebannya seperti apa, load transaksinya seperti apa, berapa user yang menggunakan dan lain sebagainya. Ya, termasuk juga kapasitas dari teknologi gitu ya. Kayak misalnya contoh nih yang di e-learning saat ini ya, dulu di awal-awal sempat banyak yang mengeluhkan lemot ya, karena kenapa? Diakses dalam waktu yang bersamaan. Itu pun dulu kita kan belum ngomongin pandemi ya, ini pada saat awal-awal e-learning ada di Budi Luhur, dulu saya nggak tahu mungkin Anda masih jadi anak baru dan sebagainya gitu ya. Itu ada mata kuliah memang yang diwajibkan e-learning di pertemuan-pertemuan tertentu. Nah, itu di saat awal itu berat ya, keluhan dari mahasiswa, keluhan dari dosen. Kenapa? Ya terjadi ada bottleneck. Ada tentunya udah pasti ada multiple request di sana, banyak yang masuk. Nah, kemudian tapi mesin kurang mumpuni, request-nya banyak, yang terjadi adalah yang pelayanan request kan tetap satu persatu ya, bottleneck permintaannya banyak, sedangkan mesinnya kurang mumpuni. Nah, yang terjadi lambat, ya ujung-ujungnya kalau mesin itu tidak kuat, ya down gitu. Ya bahkan kalau saking nggak kuatnya, ya bisa makan ke dalam hardware. Entah apa yang terjadi gitu ya, apa yang rusak gitu ya. Entah memorinya rusak atau apa yang rusak gitu ya, prosesor ya. Itu udah kalau udah bebannya terlalu berat kena ke hardware ya. Nah, tapi kan sudah dipelajari dan bagaimana ya itu saat ini sih kondisinya sih udah relatif stabil ya, walaupun kondisi bisa dibilang sekarang kan fully e-learning kita di sini ya dengan menggunakan modelnya itu. Nah, tapi saat ini sih ya relatif ya masih baik-baik saja gitu ya. Nah, itu pasti dilihat trafficnya dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, organisasi dan mengembangkan deployment unit bergantung pada masalah pemisahan dari tampilan, logika bisnis dan lapisan data store dan service level setiap komponen. Karena masing-masing komponen pasti punya service level yang berbeda ya. Oke, nah ini
Contohnya aja dari Open Internet, ada DMZ ya, Dmitry Zone, ada intranet zone gitu ya. Ada perihal tentang ada load balancer code, di situ ada ini yang hitam ini firewall ya. Jadi masing-masing ini dijaga oleh firewall ya. Kalau nanti misalnya ada apa-apa ya nanti akan dibatasi oleh firewall tersebut. Ya, di Internet Zone di sini ada file explorer, ada HTML, image dan sebagainya. Oke, ada ordering entry, shopping cart, application service. Nah, ini biasanya kalau apa kita bicara e-commerce nih, gitu ya. Oke, nah ini contoh penggambaran yang lain ya. Oke, nah ini bisa menggunakan kalau Anda pernah belajar di UML yang namanya komponen diagram dan deployment diagram ya. Deployment diagram itu terkait dengan hardware. Nah, sedangkan komponen diagram itu tentang softwarenya, apa interdependensi antara software satu dengan software yang lain atau software atau aplikasi satu dengan aplikasi yang lain. Nah, itu bisa dibungkus dalam bentuk yang menjadi satu antara deployment dan komponen diagram. Nanti terlihat tuh bahwa software atau aplikasi ini dia berada di dalam mesin yang mana gitu ya. Oke. Berikutnya network computing hardware diagram. Nah, tujuan dari diagram ini adalah untuk menunjukkan logical view yang telah diterapkan pada komponen aplikasi logis dalam lingkungan komputasi jaringan. Nah, berguna karena alasan berikut, mengaktifkan pemahaman aplikasi mana yang digunakan dan lokasinya di mana, menetapkan otoritas, jadi siapa berhak apa, jadi ada hak akses di situ, kemudian ada keamanan dan akses komponen teknologi, memahami arsitektur teknologi yang mendukung aplikasi selama pemecahan masalah dan pemecahan masalah, mengisolasi masalah kinerja yang dihadapi, melakukan upgrade yang diperlukan ke komponen teknologi fisik tertentu jika memang ada waktunya untuk upgrading gitu ya, karena kebutuhan dari bisnis, mengidentifikasi area optimalisasi dan sebagainya. Oke, nah ini bentuknya seperti ini juga. Oke, nah ini contoh yang lain. Gitu. Ya, mohon maaf gambarnya kurang begitu jelas ya, tapi di sini setidaknya nanti akan digambarkan perihal bahwa ini kita punya mesin ya. Nah, di dalam mesin ini ada software ataupun aplikasi apa saja yang ada di dalamnya ya. Ini di MVC server, di sini ada travel ya untuk travel manager di sini ya. Nah, kemudian di sini untuk di Windows Server dia ada accounting ERP, accounting repository dan sebagainya. Nanti siapa aktornya nih, orang-orang yang terlibat? Oh, di sini orang terlibat adalah marketing agent. Dia terkoneksi, dia menggunakan namanya workstation ya, nanti dia menggunakan terserah menggunakan laptop ataupun komputer desktop dan sebagainya, nanti dia terkoneksi dengan workstation perusahaan ya. Nah, kemudian di sini nanti ada koneksinya entah menggunakan apa, TCP/IP atau menggunakan internet, kemudian terkoneksi dengan servernya ya. Nah, ini juga sama, ada billing person ya, billing person nanti sama juga dia menggunakan workstation ya, kemudian nanti dia akan terkoneksi dengan Windows Server. Kenapa? Untuk aplikasinya itu menggunakan accounting ERP, itu software dari ERP yang khusus accounting ya. Nah, kemudian di sini di server yang lain ada Linux server. Nah, ini ada berbagai macam aplikasi yang ada. Ada application server, ada web server, gitu ya. Nah, kemudian di dalam application server di sini ada data si customer, ada data travel, ya, ada data order, ada data billing atau penagihan dan sebagainya, gitu. Ya. Nah, kemudian ini dikoneksikan dengan apa? Nah, karena ini adalah lingkungan luar, ya lingkungan luar. Nah, itu ada koneksi di sini internet gitu. Ya, ada workstation yang memang diciptakan untuk si customer-nya langsung dan juga salesperson sebagai tenaga penjual yang bisa langsung terkoneksi dengan workstation di sini. Nah, tapi di sini terkoneksi dengan ya internet. Ya, nah penggambarannya ya silakan saja. Nah, kemudian jika Anda tanya nih penggambarannya menggunakan apa? Ya, ya ada beberapa. Cari aja software untuk menggunakan untuk penggambaran seperti ini ya. Minimal sekali ya di Visio juga ada, cari stencil perihal tentang network gitu ya. Nanti di sini kan tentunya ada gambar, ada kombinasi ya. Gitu ya. Jadi tinggal tergantung Anda butuhnya seperti apa. Kalau Anda pernah belajar
implementasi jaringan komputer tentunya kan sudah pernah mencoba untuk memapping ya, untuk menggambarkan perihal tentang koneksi jaringan baik di perusahaan ataupun terkoneksi dengan cabang ataupun di dalam perusahaan dia punya banyak ruangan gitu ya, ada terkoneksi dengan LAN, ada router di situ dan lain sebagainya. Nah, itu bisa di mapping berapa address-addressnya. Nah, ini tadi tergantung kebutuhan. Kalau kita bicara tentang penggambaran, ya silakan saja. Yang penting sesuai dengan menyesuaikan dengan mewakili notasi dari penggambaran hal tersebut. Ya. Oke, communication engineering diagram. Nah, ini menggambarkan sarana komunikasi antara aset dalam arsitektur teknologi. Dibutuhkan hubungan logis antara komponen klien dan server, mengidentifikasi batasan jaringan dan infrastruktur jaringan yang dibutuhkan untuk menerapkan koneksi fisik. Gitu ya. Oke, nah tapi di sini tidak menggambarkan format informasi ataupun konten, namun membahas masalah protokol dan kapasitas. Ya, jadi perihal tentang informasi ataupun konten yang dikeluarkan di masing-masing device tersebut, baik itu antara klien maupun servernya itu tidak terlihat. Yang di sini dilihat adalah hanya komunikasinya saja, ya perihal dengan dan juga protokol yang ada, ya. Nah ini kan saya rasa saya nggak tahu ya. Seharusnya sih Anda sudah dulu pada saat di mata kuliah jaringan komputer nih sudah pernah nih buat seperti ini nih, ya. Ya minimal tadi ya menggunakan Visio lah, gitu. Pernah nggak sih bikin Anda? Saya nanya. Ada siapa di situ? David atau Fatur? Halo, ada gak nih orangnya? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi ya, misalnya di sini dia ada terkoneksi dengan mobile device, kemudian sarana untuk koneksinya adalah menggunakan internet. Ya, ini dari sisi user ya, dia menggunakan mobile device atau smartphone. Kemudian di sini nanti ada firewall tentunya. Di sini ada firewall lagi. Nah, di sini ada Dimitri Zone gitu ya. Oke, nah di sini koneksi dengan LAN-nya perusahaan gitu, ada Active Directory dan lain sebagainya. Ya, nah, ini dibungkus oleh local area network gitu ya. Oke, nah di sini ada penggambaran setidaknya bisa mengetahui tentang mappingnya seperti apa. Oke, nah ini kurang lebih menggunakan topologi star ya. Jadi perihal tentang dia punya database server ada 2, database server untuk production dan starting ya. Kemudian ada network komponen untuk menyambungkan antara server dengan web server, aplikasi server ataupun web server yang lain begitu. Oke, ya selesai materi kita ya. Jadi begitu teman-teman, ini perihal tentang materi arsitektur teknologi informasi. Oke. Ya, demikian gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ya, nanti di minggu depan kalau nggak salah libur ya minggu depan ya. 1 Juni libur ya. Ya, nanti akan ada kuliah pengganti gitu, tapi tentunya kuliah penggantinya kita tidak tatap muka secara online, namun nanti ada materi yang saya sampaikan, ada video ya dari pakar ya, saya sebut pakar. Nah, itu nanti akan menggambarkan tentang bagaimana gambaran perihal tentang enterprise arsitektur, mulai dari bagaimana analoginya, kemudian bagaimana penerapannya di dalam perusahaan, biar ada pencerahan perihal enterprise arsitektur, ya penerapannya seperti apa, gitu. Ya, oke demikian dari saya akhiri. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Iya, Mohon Pak. maaf jika ada kekurangan kesalahan. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, makasih sama-sama.